Kalau Bapak Ibu tengok secara selintas atau sepintas, masalah persoalan ibadah Muhammadiyah memang agak nampak mirip dengan teman-teman Salafi. Tetapi Muhammadiyah dengan Salafi punya perbedaan yang fundamental, sangat-sangat jauh. Itu pertanyaan ketiga. Pernyataan keempat, mengapa Muhammadiyah tidak bermazhab? Memang betul kalau begitu, kata dia kan. Kapan dia pengen jalan, kalau tak ya sudah. Itu dia bahasa yang dipakai. Muhammadiyah itu nanti kita jelaskan satu-satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Puji syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah memberkahi hidup kita. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur akan segala nikmat-Nya. InsyaAllah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam ini Bapak Ibu atau di maghrib ini ada hal yang begitu sensitif yang ingin kita coba bahas bersama. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada hal yang harus kita pahami dari persoalan-persoalan yang begitu cukup sensitif terkait perbedaan Muhammadiyah dan teman-teman Salafi. Ini teman-teman Salafi nggak ada ini. Ini kalau ada teman Salafi enak. Ini ada Bang Muhammadiyah, sama orang KMF Muhammadiyah. Kita orang Muhammadiyah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, beberapa pekan yang lalu banyak pertanyaan terkait Muhammadiyah ini atau keberadaan Muhammadiyah ini. Apakah Muhammadiyah ini sama dengan teman-teman Salafi atau Wahabi? Tapi saya tak pakai kalimat Wahabi, saya pakai kalimatnya Salafi saja. Apakah sama Muhammadiyah dengan Salafi atau justru berbeda? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertanyaan ini saya rangkum, paling tidak ada 8 pertanyaan yang disampaikan kepada kami sebagai orang Muhammadiyah. Jadi hari ini saya deklarasi kalau saya adalah orang Muhammadiyah. Jadi ada poin-poin penting Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang ditanyakan mereka kepada kami. Pertama, mereka sampaikan begini, sebagian kalangan,
Muhammadiyah itu tidak jelas dan tak tegas. Di mana letak tak jelas tak tegasnya itu? Ketika mereka melihat Muhammadiyah ini adalah kelompok yang intoleran pada waktu-waktu tertentu. Ketika pemerintah awal Ramadannya berbeda dengan Muhammadiyah, dianggaplah Muhammadiyah ini menyeleweng daripada aturan pemerintah. Tapi tidak dilihat dari sisi yang lain. Ketika Muhammadiyah punya peran, jadi dalam Muhammadiyah itu ada pembahasan khusus dalam al-Islam dan kemuhammadiyahan. Salah satunya gerakan sosial. Muhammadiyah itu dalam peran politik, sangat. Jangan dikira Muhammadiyah tidak berpolitik. Muhammadiyah berpolitik tapi tidak berpolitik praktis. Tapi sebagian di antara mereka mesti banyak yang datang dan mencari suara ke Muhammadiyah. Itu pasti. Dan kita sampaikan itu. Jadi kalau mereka berbicara mengatakan bahwa Muhammadiyah itu tidak jelas dan tidak tegas, hanya karena persoalan Muhammadiyah dalam urusan melihat hilal itu berbeda dengan kelompok yang lain atau pemerintah, itu tidak bisa dijadikan standar ketidakjelasan Muhammadiyah. Satu. Pertanyaan kedua, apa kata mereka? Muhammadiyah itu abu-abu, kata dia. Salafi tidak, NU tidak, kata dia. Saya bilang, justru keabu-abuan itu yang perlu kita jadikan lebih terang. Masih mending abu-abu, karena masih ada warna yang abu-abu. Coba kalau tidak abu-abu, tidak warna merah, tidak warna hitam, itu lebih parah. Hanya saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Muhammadiyah ini adalah organisasi yang lebih dulu berdiri daripada NU, termasuk Salafi itu sendiri. Secara formal Muhammadiyah itu berdiri 1912. Indonesia belum merdeka, Pak. Kenapa NU berdiri? Itu setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal. Bukan tanpa sebab. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama 1926. Sama berdirinya dengan Pondok Pesantren Darussalam Gontor 1926. Sebelum itu sudah berdiri 1912 Muhammadiyah. Berapa lama jaraknya? Dan bukan tanpa alasan. Kenapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, gerakan ini? Awalnya dia tak mau mendirikan karena sudah ada Muhammadiyah. Setelah meninggal 1923, ada yang mengatakan 1925, Kiai Haji Ahmad Dahlan, barulah kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau dikatakan Muhammadiyah ini gerakan abu-abu, 1912 Indonesia belum merdeka, itu Muhammadiyah sudah ada. Ini orang-orang yang berbicara demikian ini mesti tidak kenal Muhammadiyah. Jadi patokan gerakan itu dianggap patokan gerakan keagamaan secara murni. Saya ceritakan satu hal. Dalam surat Al-Ma'un itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, atau lebih tepatnya Ahmad Darwis atau Muhammad Darwis itu, mengajarkan surat Al-Ma'un berbulan-bulan kepada muridnya. Sampai protes muridnya. Apa kata muridnya? Loh kok ini terus yang dibahas? Tidak ada selesai-selesainya. Apa jawaban Kiai Haji Ahmad Dahlan? Sebelum dia sampai ke Indonesia, nama dia Muhammad Darwis. Setelah dia sampai ke Indonesia, berubah nama menjadi Ahmad Dahlan. Dia dari Mekah. Sama-sama murid atau sama-sama berguru kepada seorang ulama besar. Namanya Soleh Darat. Begitu juga Yasin Al-Padani atau Al-Padani. Itu penting untuk dipahami. Jadi Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini masih bersaudara. Kalau bahasa kita ini 3 pupu. Coba dekat itu. Sangat dekat sekali. Jadi kemudian kita kembali kepada cerita Ahmad Dahlan tadi.
Ketika ditanya sama muridnya, kok surat Al-Ma'un tidak selesai-selesai, padahal kan pendek. Apa jawaban Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada muridnya? Sudah dilakukan atau belum? Sudah diamalkan atau belum? Coba bayangkan. Sekarang berapa banyak orang yang hafal Quran? Coba tanya satu ayat saja. Sudah diamalkan atau belum? Satu ayat saja. Dari surat Al-Ma'un itu, yang ditanyakan oleh muridnya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dikatakan tidak selesai, ditanyakan balik sama Ahmad Dahlan. Apa kata Ahmad Dahlan? Sederhana pertanyaannya, sudah diamalkan atau belum? Jawabannya sederhana, belum diamalkan. Apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? Amalkan dulu. Itulah cikal bakal berdirinya hari ini Rumah Sakit Muhammadiyah. Jadi jangan kata kalau Muhammadiyah itu tidak punya peran terhadap Republik Indonesia. Bukan tidak punya peran, sangat punya peran sekali. Bayangkan. Nah, jadi Bapak Ibu, tapi mereka anggap Muhammadiyah ini abu-abu dalam istilah agama. Lembut tidak, kasar tidak. Karena pemahaman Muhammadiyah itu wasatiyah, lebih modern atau tengah-tengah. Daren. Baik, yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Jamaah Muhammadiyah banyak yang pindah ke Salafi gitu deh. Oh, ini pertanyaan. Ini ada abang orang Muhammadiyah. Betul Bang? Coba tanyakan. Apa kata mereka? Jamaah Muhammadiyah banyak pindah ke Salafi, Ustaz. Karena Salafi itu karena Muhammad itu tidak jelas. Makanya banyak pindah ke Salafi. Salafi itu hitam-hitam, putih-putih gitu. Kata dia, ini tidak ada, nanti kita lihat. Ada persamaan, ada perbedaan. Kita harus adil. Kita harus adil. Kalau Bapak Ibu tengok secara selintas atau sepintas, masalah persoalan ibadah Muhammadiyah memang agak nampak mirip dengan teman-teman Salafi. Tetapi Muhammadiyah dengan Salafi punya perbedaan yang fundamental, sangat-sangat jauh. Itu pertanyaan ketiga. Pernyataan keempat, mengapa Muhammadiyah tidak bermazhab? Memang betul kalau begitu, kata dia kan. Kapan dia pengen jalan, kalau tak ya sudah. Itu dia bahasa yang dipakai. Muhammadiyah itu nanti kita jelaskan satu-satu. Dia kalau dijelaskan panjang lebar ini. Ini tidak selesai satu kali pertemuan, tidak selesai. Karena pertanyaannya banyak. Kelima, ini saya kutip daripada WA yang masuk. Mengapa Muhammadiyah menggunakan istilah ittiba bukan taklid? Ini juga sama Pak. Muhammadiyah tak kenal taklid. Muhammadiyah tidak kenal taklid. Tapi yang dikenal oleh Muhammadiyah ittiba. Baik. Kemudian yang keenam. Terus kalau begitu apa perbedaan Muhammadiyah dengan Salafi? Itu dia pertanyaan yang dari Pak Yendi. Itu dia pernyataan dari Pak Yendi. Yang ketujuh, apa kata mereka? Warga Muhammadiyah bosan dengan materi-materi Muhammadiyah, sehingga banyak yang tak mau datang dengan kajian-kajian di Muhammadiyah. Ini nanti kita perlihatkan Bapak Ibu. Ada fenomena yang sangat unik itu Bapak Ibu. Di Indragiri Hilir, itu ada Masjid Muhammadiyah di Tembilahan itu. Itu kalau, ini unik. Jadi ketika sholat 5 waktu, itu yang sholat itu satu sop tak sampai. Tapi kalau Muhammadiyah lebaran duluan, itu sampai lantai dasar pun nggak cukup. Itu Pak. Jadi sebenarnya relawan Muhammadiyah itu banyak. Kami pernah jadi imam, jadi khatib Idul Fitri, Idul Adha di Perawang. Orang Muhammadiyah itu kalau kita hitung sedikit, setengah masjid baru itu tak sampai. Masjid Taqwa itu tak sampai. Pas khutbah Idul Adha, pas acara Idul Adha, itu Muhammadiyah duluan. Itu sampai ke jalan jamaah itu. Parkir tuh enggak tahu di mana itu. Saking banyaknya. Pertanyaannya kok muncul, loh kok makin banyak peserta Muhammadiyah? Coba Bapak Ibu bayangkan. Artinya sebenarnya banyak pengikut Muhammadiyah yang tak tertulis secara kartu identitas Muhammadiyah. Jadi kartu anggota Muhammadiyah, tapi banyak pengikutnya. Lebaran duluan mau.
puasa duluan, nggak mau dia. Jadi kalau bisa semakin sedikit dan semakin cepat. Kalau bisa 27 itu. Cuman nggak bisa kan. Tapi kita lihat. Kemudian yang terakhir ada 8 pertanyaan. Banyak beranggapan bahwa Muhammadiyah itu firqah mengajarkan kesesatan. Ini yang dikatakan oleh orang Salafi yang ada di Kampar itu. NU firqah dhalah kata dia. Muhammadiyah firqah dhalah kata dia. Bapak Ibu, kita harus fair. Kita harus fair. Kami di sini bukan ingin menjelekkan satu dan yang lain. Tidak, kita harus fair. Kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, biar masyarakat juga tahu siapa Muhammadiyah dan bagaimana. Kita ambil contoh, mohon maaf, di Riau ini, itu termasuk orang memandang Muhammadiyah itu sedikit sensitif. Di sore itu Muhammadiyah nggak bisa masuk. Hanya segelintir pengikutnya. Kalau ada orang, ini orang Muhammadiyah nih, nggak sejalan dengan kami. Coba bayangkan. Itu orang-orang yang nggak paham sejarah. Orang-orang yang tidak paham dengan siapa sebenarnya atau bagaimana sebenarnya atau apa sebenarnya Muhammadiyah ini. Hari ini kita mau akui Bapak Ibu, biar Bapak Ibu semua tahu. Yang paling konsisten hari ini, kelompok dan organisasi yang masih dianggap paling konsisten menjaga Muhammadiyah. Boleh cek firqah-firqah yang lain atau organisasi yang lain. Itu organisasi yang paling berdiri hari ini, tidak ke kanan, tidak ke kiri, itu cuma Muhammadiyah. Karena slogan Muhammadiyah itu adalah wasatiyah, menjadi pendamai di antara sekian banyak masalah. Ketika kasus-kasus bertebaran, Muhammadiyah paling tengah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu dalam segi politiknya, pemerintahannya. Tapi Muhammadiyah juga tidak bisa dipandang sebelah mata dalam urusan agama. Muhammadiyah punya satu hal yang harus Bapak Ibu tahu. Majelis tarjih. Tahu Bapak Ibu tarjih itu ya? Tukang buat fatwa di Muhammadiyah itu namanya majelis tarjih. Dan fatwa itu dipegang oleh anggota Muhammadiyah. Kalau dibilang tidak konsisten, Muhammadiyah sangat konsisten sekali. Ada majelis tablik yang membidangi dakwah. Muhammadiyah kalau berbicara tentang dakwah, Bapak Ibu boleh cek yang sampai ke pelosok sana itu siapa? Bukan hanya yang lain, Muhammadiyah juga paling utama. Bahkan lembaga amil zakat Muhammadiyah itu, Lazismu, pernah menggelontorkan dana untuk memberikan bantuan kepada para dai-dai ke berbagai macam daerah-daerah terpencil. Sampai dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau kita berbicara tentang Muhammadiyah, tidak bisa kita berbicara sedikit, Pak. Muhammadiyah punya banyak gerakan. Kembalikan kepada namanya dulu. Apa sih sebenarnya Muhammadiyah itu? Pengikut ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Ini bukan pengikut Muhammad Ridwan, bukan pengikut Muhammad Darwis, bukan pengikut Muhammad yang lain. Muhammadiyah slogannya mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, gerakan Muhammadiyah ini puritanisme, pemurnian akidah, termasuk salah satu organisasi yang menolak TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, yang ketika itu banyak tersebar. Jadi kalau mohon maaf, teman-teman Salafi hari ini berbicara TBC, Muhammadiyah 1912 sudah berbicara. Sebelum dibentuknya Muhammadiyah sudah berbicara Kiai Haji Ahmad Dahlan, pemurnian akidah. Jangan salah Bapak Ibu. Dalam selentingan di Padang, ketika Imam Bonjol datang, Imam Bonjol itu peletak batu pertama pemurnian akidah yang ada di Padang, Sumatera Barat. Jangan salah itu. Makanya mohon maaf, kenapa di Sumatera Barat itu rata-rata orangnya Muhammadiyah. Rata-rata itu bukan tanpa sebab. Buya Hamka di situ dan banyak orang-orang pembesar-pembesar Muhammadiyah yang lahir dari sana. Oh, berarti Muhammadiyah ini punya orang Sumatera Barat? Tidak. Muhammadiyah ini tempatnya ada di Kauman, Yogyakarta, tempat lahirnya di situ, Pak.
Kauman, Yogyakarta. Tak jauh dari rumah sakit Muhammadiyah yang pertama. RSPKU, rumah sakit Muhammadiyah. Itu tak jauh dari tempat gang masuk ke Kauman itu. Di situ ada sekolah madrasah Muhammadiyah namanya Muallimin dan Muallimat. Termasuk madrasah yang pertama dulu yang berbasis keislaman. Salah satu pimpinan Gontor itu, pendiri Gontor, Trimurti, itu belajar ke Muhammadiyah. Salah satu di antaranya. Jangan salah Pak, Muhammadiyah 1900. Jadi kalau berbicara tentang Muhammadiyah, kita bisa katakan valid. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Saya tidak mau sampaikan secara mutlak langsung itu kita sampaikan perbedaan Muhammadiyah dengan Salafi. Kita lihat dulu persamaannya. Teman-teman Salafi dengan Muhammadiyah itu punya kesamaan. Hanya saja Bapak Ibu harus dipahami, Salafi ini dah baik kaitannya nih. Salafi ini Bapak Ibu, itu sesama mereka berantem itu. Dia ada kelompok-kelompok tertentu. Kita ambil kelompok yang paling lurus. Arti paling lurus di sini, yang tidak mengkafirkan orang, tidak membid'ahkan orang, tidak mengharamkan jasad orang. Kita ambil yang paling sangat-sangat cukup lembut. Ada. Mereka baik dan mereka bersahabat dengan kita. Tapi bagi mereka yang salah, yang betul-betul, hitam-hitam, putih-putih. Salah satu persamaan antara Muhammadiyah dengan Salafi itu Bapak Ibu, menolak yang disebut dengan hadis dhaif dan palsu. Itu sama. Jadi di Muhammadiyah itu menolak hadis palsu dan lemah. Apa tak lagi di Salafi? Teman-teman Salafi sangat menolak. Tapi di teman-teman Nahdlatul Ulama tidak. Karena sebagian mengatakan bahwa beramal dengan hadis dhaif itu sunnah. Itu yang disampaikan Kiai Haji Idrus Romli dalam podcastnya. Nah, kan begitu. Tapi dalam pembahasan para ulama terdahulu itu disampaikan. Imam As-Suyuti itu mengatakan, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan sama, bahwa beramal dengan hadis dhaif itu atau mengambil pahala keberkahan atau mengambil faidah dari hadis-hadis yang dhaif itu tidak dipermasalahkan. Dan banyak turunnya kapan waktu kita bahas Pak. Itu masalah sensitif karena biar orang itu terbuka juga. Yang pertama, persamaan Muhammadiyah dengan Muhammadiyah dengan Salafi. Salafi ini gerakan yang baru muncul pada masa kerajaan Saud. Dan ada kerjasamanya. Saya tak bahas sejarahnya. Kalau bahas sejarahnya dah habis. Kita bahas di Mukminin kemarin. Kalau dibahas itu lagi panjang. Artinya ada dua kelompok. Satu yang garis lurus, satu yang menyesatkan. Itu ada. Satu yang buatan Inggris, satu lagi yang asli mujtahid. Oleh para sebagian ulama begitu. Sehingga memandangnya harus, kita memandang Salafi ini juga harus objektif. Ada yang bermazhabkan Imam Ahmad ibn Hanbal, ada yang tidak bermazhabkan sama sekali. Jangan salah Bapak Ibu. Di Saudi itu pernah disampaikan salah satu asisten daripada Abdurrahman Sudais. Apa kata asistennya? Di Saudi ini no mazhab, kata dia. Oh, jangan coba-coba Pak. Itu kata mereka, no mazhab di Saudi ini. Tapi sebagian kalangan ada yang betul-betul bermazhabkan Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan itu salah, kata salah. Tak salah. Siapapun berhak berpegang teguh kepada mazhab apapun. Wong kita yang teman-teman yang mengatakan bahwa kami berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i. Wong istrinya juga nggak pakai cadar tuh. Artinya tidak murni Syafi'i secara utuh. Artinya siapapun boleh berpegang teguh asalkan berpegang teguh dengan mazhab itu punya ilmu. Bukan tidak punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, bertaklidlah kepada ulama. Itu dia dalam teman-teman Nahdlatul Ulama. Di Muhammadiyah, kami berittiba kepada Majelis Tarjih atau HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, yang sudah dinyatakan dalam Muktamar Muhammadiyah dan disahkan. Jadi tidak sembarangan Pak. Ketika memfatwakan satu masalah, itu Muhammadiyah mendatangkan semua pakar psikologi. Ini ada terbaru, hukum makanan di Jepang, makanan asli Jepang dalam pandangan Muhammadiyah. Sebelum Muhammadiyah memfatwakan
makanan asli Jepang itu Muhammadiyah panggil orang asli Jepang yang tinggal di Jepang, dipanggil yang paham betul psikologi, dipanggil ahli makanan gizi, dipanggil ahli hukum, dipanggil ahli agama, dipanggil semua duduk untuk merumuskan satu fatwa. Jadi jangan kira abu-abu, tidak jelas itu Muhammadiyah. Kayak solat tarawihnya 4-4, yang lain tu 2-2, dia pula yang 4-4. Jangan salah Bapak Ibu. Apakah ada hadis yang berbicara secara mutlak bahwa solat tarawih itu dilakukan cuma 2-2 saja? Saudi Arabia hari ini itu 13, bukan 11, bukan 23. Coba cari. Setelah Bapak Ibu cari, ada dalilnya, ada hadisnya. Apa tak lagi yang 4-4-3 dari Siti Aisyah. Oke, oleh sebagian kalangan mengatakan hadis itu untuk witir. Ini kapan waktu kita bahas khusus itu. Di sini saya tak mau bahas karena tak selesai nanti, tak sampai. Ini baru persamaan, belum perbedaan. Yang pertama, persamaannya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sama slogannya. Sama slogan. Slogan Muhammadiyah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Bukan yang lain. Gak ada yang lain. Gak ada. Kalau yang lain percaya dengan kias, Muhammadiyah cuma menggunakan Muhammadiyah menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun ada kias hanya untuk pandangan, bukan penguat sumber hukum. Harus dipahami di situ. Bukan penguat sumber hukum. Tetapi ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan teman-teman Salafi. Muhammadiyah tidak tekstual saja, juga kontekstual. Muhammadiyah memandang satu ayat itu harus dipahami dengan model pemahaman yang kontekstual, begitu juga tekstual. Sehingga Muhammadiyah menggunakan metode pendekatan bayani, irfani, burhani. Itu mesti tak perlu kita bahas panjang, cukup dalam kajian serius aja itu. Artinya ada pendekatan tertentu yang digunakan. Jadi tidak bisa sembarang main haram-haram aja, tidak bisa itu. Misal tentang zakat. Ini saya sampaikan tentang zakat. Dalam zakat itu, oleh teman-teman Salafi itu tidak mau menggunakan pulus. Harus pakai beras atau makanan pokok. Sementara Basnas kita itu membolehkan. Tahu Bapak Ibu mazhabnya siapa itu? Itu bukan mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Syafi'i 2,7. Makanya UAS mengambil 3. 2,7 sampai 3. Itu mazhab Imam Syafi'i. Standarnya. Di Muhammadiyah mereka tidak seutuhnya menyalahkan dan masih bisa menerima ketika ada orang yang membayar dengan uang. Artinya lebih terbuka cara berfikir. Ini perbedaan. Saya tak jelaskan metodenya karena penjelasan metode itu panjang. Baik, itu yang pertama. Sama-sama menjadikan slogannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, sama-sama tidak berhujjah kepada hadis dhaif dan palsu. Makanya doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu itu tidak terpakai itu Pak, enggak kepakai. Sama dengan ketika Allahu Akbar kabira. Muhammadiyah tak pakai itu. Muhammadiyah pakai hadis yang sahih, pakainya Allahumma ba'id baini atau dengan hadis yang lain. Tapi Bapak Ibu, ada hadis yang lain yang berbicara tentang itu, ada. Hanya saja memang tidak ada yang menggunakan inni wajjahtu. Ada yang menggunakan hadisnya hasan. Ada juga yang mengatakan hadisnya dhaif. Itu boleh dicek dalam bukunya, dalam hadis-hadis itu ada. Ada buku Ustaz Khair Husairi yang sudah diringkas, ada juga Syakir Jamaluddin yang sudah diringkas banyak. Dan itu boleh dilihat. Muhammadiyah menggunakan hadis yang sahih. Allahumma ba'id baini. Itu salah satu contohnya.
Makanya berbuka puasa itu yang baik, yang benar bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum ataupun makan baru berdoa. Dhahabat dhama wa tabatil uruq wa tabatil ajru insyaallah, katanya. Nah, itu dia, Pak. Tapi kan itu tidak menjadi persoalan, Pak Ustaz. Dalam pandangan majelis ulama dan para ulama-ulama hadis, baik dari kalangan Timur Tengah maupun dari Mesir ataupun mana, itu boleh ditengok Bapak, boleh dilihat. Ternyata menggunakan hadis palsu dalam doa itu sebagian ulama ada yang membolehkan. Kenapa alasannya begitu? Karena banyak orang berdoa yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya Allah, kuatkanlah imanku. Mana hadisnya? Tidak ada. Ya Allah, tambahkanlah istriku. Mana dalilnya? Tidak ada. Maksudnya dalam konteks bahasa yang seperti itu tidak ada. Oleh sebagian ulama, maka dibenarkan menggunakan hadis palsu dalam doa. Di dalam permasalahan ini Muhammadiyah berposisikan seperti ini. Kenapa menolak hadis lemah dan hadis palsu sebagai hujjah? Ulama sudah menyampaikan. Hadis yang dhaif dan hadis yang dhaif banget, lemah banget dan palsu itu tidak boleh digunakan pada 5 hal. 3 di antaranya. 1, tidak boleh dalam urusan berhujah dalam urusan akidah. Yang kedua, tidak boleh dipakai dalam urusan argumentasi. Yang ketiga, tidak boleh berurusan dengan halal haram. Dan masih ada 2 yang lagi, saya lupa itu. Nanti kita jelaskan kembali. Sampai di sini bisa dipaham. Sehingga sebagian kalangan termasuk Nahdiyin masih memahami konteks ini bahwa hadis-hadis yang lemah boleh diambil manfaat. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Tapi di dalam Muhammadiyah dan Salafi tidak mau berhujjah dengan hadis dhaif ataupun palsu. Alasannya adalah tidak kuat. Itu Bapak Ibu. Sampai di sini bisa dipahami. Tapi Muhammadiyah dalam persoalan hadis dhaif dengan palsu dan dalam persoalan hadis dhaif masih bisa bertoleransi untuk tidak mengatakan kepada pelaku hadis dhaif itu bid'ah. Tidak. Itu harus dipahami, Pak. Harus dipahami. Baik, yang kedua. Udah mau habis aja waktunya. Masih panjang. Alhamdulillah. Yang ketiga, kedua-duanya sama-sama tidak memberlakukan qiyas dalam persoalan ibadah. Tidak ada qiyas-qiyas dalam masalah ibadah. Makanya bahasanya Muhammadiyah itu dan Salafi itu yang jelas aja. Apa yang dilakukan dalam hadis-hadis sahih itu saja yang dipakai. Kalau tidak ya ditolaknya. Kita ambil contoh doa ketika ruku, sujud. Nah, Bapak Ibu kalau ruku itu bagaimana doanya? Abang. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Hadisnya yang sahih dipotong. Subhana rabbiyal azim. Tapi dalam hadis yang lain ada banyak 5 macam. Dan derajat hadisnya ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang hasan. Jadi sebenarnya tidak seutuhnya juga apa yang dibaca itu salah. Karena juga ada persoalan. Nah, ini sudah kita bahas ini, Pak. Dan ini di dalam Muhammadiyah dan Salafi menggunakan yang paling kuat itu tadi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Cuman sampai di situ. Tidak ada tambah-tambahan. Apa tambahannya? Masih hafal? Mil'us sama wa mil'ur adi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kalau tak hafal berarti jangan ngaku NU. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan NU dan Muhammadiyah. Persoalan bacaan. Tetapi hadis yang dipakai oleh teman-teman Salafi menganggap hadis ini lebih kuat. Begitu juga di Muhammadiyah. Ada bacaan yang lain yang digunakan oleh Muhammadiyah menggunakan hadis yang sahih, terkhusus dalam ibadah juga. Bertoleransi persoalan muamalah itu lain belakangan. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu kita pahami bahwa alasan mereka menggunakan kenapa hadisnya yang dipilih hadis-hadis sahih, cari selamat. Sampai di sini bisa dipahami? Pokoknya cari aman. Nah, itu dia.
Kalau yang satunya lagi bukan masalah cari aman, kan masih ada celah. Kenapa kita tak ambil celah tersebut? Salah kata salah juga? Tak salah juga. Hanya saja berani mengambil itu berarti berani mengambil resiko. Tapi kalau orang yang mengambil udah pokoknya kami hadis sahih aja. Jadi sudah mencari aman duluan, takut terjerumus dalam, mohon maaf, jika hadis tersebut palsu ataupun dhaif ataupun dhaif jiddan, lemah banget. Baik, sama-sama tidak memberlakukan kias dalam persoalan ibadah. Keberapa lagi? 1, 2, 3. Keempat, kedua-duanya sama-sama memiliki semangat purifikasi. Apa bahasa purifikasi itu? Puritanisme, pemurnian akidah. Pokoknya TBC tidak ada namanya toleransi. Syirik. Yang datang ke dukun syirik. Dah itu mutlak syiriknya kan? Sama. Tidak ada tawasul-tawasulan. Oh iya jelas. Kecuali bertawasul dengan amal soleh. Kan begitu. Nah, ini penting juga untuk dipahami ini. Tidak ada ziarah kubur dalam baca yasin segala macam. Nah, tapi ini penting untuk dipahami. Sehingga Bapak Ibu, dalam persoalan seperti ini, itu menjadi pos sendiri bagi Muhammadiyah dan Salafi. Dalam hal ini ada kesamaan. Muhammadiyah tidak ada berlebihan dalam persoalan kuburan. Tapi Muhammadiyah tidak pernah panggil mereka itu ahlul kuburiyun. Ya, orang-orang yang suka ke kubur itu Muhammadiyah tidak pernah panggil ahlul kuburiyun, tidak pernah. Menghargai dan menghormati sikap setiap orang. Itu Muhammadiyah. Muhammadiyah sekalipun berbeda dengan pandangan Muhammadiyah tidak pernah menggunakan kalimat yang kasar atau kekerasan. Itu tidak pernah. Itu harus dipahami, Pak. Oh kafir, tidak pernah. Muhammadiyah boleh cek, tidak pernah. Oh ini bukan saudara kami, tidak pernah. Bahkan masjid-masjid Muhammadiyah aja mau disikat sekarang. Jadi kita harus berjuang, kami harus berjuang untuk mengembalikan itu. Apa maksudnya purifikasi di sini? Dulu banyak yang, mohon maaf, bahasa lainnya itu apa ya? Dalam bahasa gaulnya itu saya lupa. Tapi yang jelas masuk Islam tapi tetap sesajenan. Islam kejawen, bukan hanya Islam kejawen, apa namanya itu ya, bahasa gaulnya itu, dalam bahasa akademiknya itu. Mesti lupa lah. Artinya Islam masuk dia, tapi menyembah patung, bukan menyembah patung, sesajenan masih. Dulu banyak begitu. Orang Jawa masuk Islam tapi tak solat. Nah inilah dulu menjadi alasan kepada oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk merubah. Salah satu yang kami temukan ketika di Madinah itu, bertemu dengan salah seorang aktivis, dan dia mahasiswa Universitas Islam Madinah. Ternyata murid daripada Wali Songo, terkhusus Sunan Kalijaga, itu pernah bertanya kepada Sunan Kalijaga, apakah Islam yang benar itu mengajarkan seperti ini? Seperti ini itu bisa kita persoalkan begini. Sunan Kalijaga kan suka maling rumah orang kaya, dan itu kemudian dibagi ke orang miskin. Itu dilakukan, diproteslah sama muridnya. Itu salah satunya. Salah satu di antara kegiatan yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Apa jawaban Sunan Kalijaga? Kelak akan datang kelompok yang akan memurnikan, membenarkan yang salah. Bisa jadi Muhammadiyah salah satu di antara yang dikatakan, dan kelompok-kelompok yang lain. Sampai di sini bisa dipahami, Pak. Keris bisa berdiri sendiri. Itu bukan tidak banyak kita temukan, Pak. Oh, kalau di Jawa itu kental sekali. Bunga 7 rupa. Kenduri ada maknanya. Oh, itu bukan tak ada sebab. Ada sebabnya, Pak. Dulu, Pak, orang kalau kenduri di Jawa itu, dalam nampan itu makanan yang disediakan, itu makanan-makanan yang menyesuaikan rukun iman dan rukun Islam. Nggak bisa sembarangan. Ada filosofinya itu. Baca dalam sejarah, Pak. Boleh, kalau ini boleh merujuk kepada Ustadz Salim Afillah. Cukup kuat dalam mengkaji sejarah
tanah Jawa. Itu salah satu yang kami temukan waktu itu. Mohon maaf Pak Ustadz, kata dia. Ini makanan yang kami buat ini dari nenek moyang kami, itu ada maknanya. Jadi tidak bisa Pak, kalau kita makan itu yang kering dengan yang kering, tidak bisa. Yang kering harus dengan yang basah. Dan itu ternyata ada makna. Dan makna itu mereka masukkan dalam rukun iman dan rukun Islam. Coba bayangkan. Nah, jadi ini sejarah. Nah, ini Sayyidul Amin juga cukup lumayan untuk memahami itu. Baik, kita kembalikan kepada perbedaan tadi. Persamaan. Sama-sama memiliki semangat purifikasi. Nah, ini yang harus dipahami dulu dari teman-teman Muhammadiyah. Secara ibadah, Muhammadiyah tidak tahlilan. Sama Pak, Salafi juga tidak tahlilan Pak. Muhammadiyah tidak ada namanya kenduri. 3 hari, 7 hari, 1000 hari, tak ada. Yasinan malam Jumat, tak ada. Sama Pak, mereka juga nggak ada. Kemudian Maulid Nabi, tidak ada. Di Muhammadiyah ada sedikit perbedaan dari zaman dahulu dengan sekarang. Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas mengatakan, memahami makna Maulid Nabi bukan dimaknai dengan makna hukum syariat, tapi lebih kepada budaya. Salah satu perbedaannya adalah Muhammadiyah masih menerima budaya yang sejalan dengan agama dan syariat Islam. Itu penting untuk dipahami. Di sini perbedaannya Pak. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dari segi persamaan. Nah, sekarang Bapak Ibu, di antara atau di balik daripada persamaan mesti juga ada perbedaan. Mau kita sampaikan langsung perbedaan atau kita tutup? Sudah selesai waktu dapat. Pertama saja untuk pemancing. Untuk pemancing. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa perbedaan antara Muhammadiyah dengan Salafi? Kita lihat. Panjang nih Bapak Ibu. Muhammadiyah menerima modernisasi atau kemoderenan, lebih tepatnya wasatiyah. Sementara teman-teman Salafi tak mau terima, cuman pakai HP. Nah, ini tolong dipotong yang terakhir. Artinya mereka teman-teman Salafi tidak mau menerima modernisasi. Kemoderenan ini mereka tidak terima. Sementara Muhammadiyah itu menerima perkembangan zaman secara modern. Kenapa? Karena dalam pandangan Muhammadiyah, modern ini, perkembangan zaman ini tidak bisa ditolak. Artinya, pada satu sisi, dalam persoalan muamalah, Muhammadiyah membuka diri untuk kembali mengkaji. Sehingga muncul hukum-hukum yang baru yang berdasarkan hasil putusan tarjih Muhammadiyah yang memang layak dikeluarkan dan diikuti oleh anggota Muhammadiyah. Kita ambil contoh. Muhammadiyah itu kalau melihat hilal menggunakan apa? Hisab. Betul ya? Hisab. Tapi kemarin Muhammadiyah agak sedikit lebih modern. Menggunakan hisab dan imkanur ru'yah. Sementara pemerintah ru'yah, tapi satu sisi menggunakan hisab. Sampai di sini bisa dipahami. Artinya ada titik temu yang bisa disamakan. Nah, ini penting untuk dipahami. Kalau dulu cuman kami pakai hisab saja, betul. Tapi sekarang Muhammadiyah juga bisa menggunakan yang disebut dengan imkanur ru'yah. Hisab dipakai, imkanur ru'yah juga dipakai. Nah, ini penting. Muhammadiyah tidak menolak modern, betul. Perkembangan zaman di Muhammadiyah mereka terima. Makanya mohon maaf, selalu terjadi perubahan dalam sisi muamalah. Sekarang Muhammadiyah punya Gojek. Namanya apa? Lupa saya. Bang, apa nama Gojek kita? Zendo. Nah,
Itu kalau ini dah nampak tuh. Oh ya, Muhammadiyah juga sudah punya. Sebenarnya kalau Muhammadiyah ini punya produk-produk itu kita tidak aneh. Uangnya 15 triliun nggak bergerak. Jadi kalau mau diambil yang goyang pemerintah yang goyang. Nah, itu Pak. Masih ingat kasus itu Pak? Mohon maaf ya. Kita kalau mau sombong-sombongan Pak ya. Muhammadiyah itu pernah mohon maaf menggertak pemerintah itu dengan apa? Ditariknya duit. Mau membangun Muhammadiyah, Bank Muhammadiyah sendiri. Bukan tak bisa. 15 triliun. Kalau bahasa kasarnya pemerintah punya hutang kepada Muhammadiyah. Cuman kan kita nggak mungkin sampaikan itu. Astagfirullah. Sampai di sini bisa dipahami Pak ya. Jadi kalau kita berbicara persoalan Muhammadiyah, Muhammadiyah bergerak. Nah, yang kedua perbedaan antara Muhammadiyah dengan Salafi. Muhammadiyah itu organisasi, sementara Salafi ini sekte. Kalau kita berbicara atau mempermasalahkan organisasi itu terstruktur, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Salafi tak ada. Siapa ketua Salafi sekarang? Apa dia organisasi? Tidak ada Pak. Maka Salafi ini secara perbedaan dengan Muhammadiyah pada poin kedua tadi, Muhammadiyah ini organisasi legal, formal, jelas, sementara Salafi tidak. Dia bukan organisasi, bukan tidak jelas juga, bukan organisasi tapi sekte. Maka tidak ada Pak, teman-teman Salafi kan tidak ada tuh siapa ketua Salafinya, tidak ada. Iya memang tidak ada, kecuali kalau mereka bangun yayasan, itu lain cerita. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kita masuk 2 poin saja dulu. Kapan waktu kalau kita ketemu lagi kita sampaikan. Insya Allah ini bahan mau kita sampaikan juga kepada khusus masyarakat Muhammadiyah juga. Lain waktu insya Allah. Tapi kenapa saya sampaikan juga di tengah masyarakat yang lain. Biar juga bisa melihat Muhammadiyah, perbedaan antara Muhammadiyah dengan teman-teman Salafi. Agar tidak memukul rata. Ini orang tidak pakai kunut nih. Asam. Ini dah jelas Salafi nih. Atau udah jelas nih ini. Jadi tertutupi sudah. Cuman Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang perlu kita tekankan, perbedaan yang kita sampaikan bukan mengkerdilkan siapapun, tapi untuk membuka pola pikir kita agar kita ini sehat dan bisa menerima perbedaan tersebut. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.